spesialis penyakit dalam itu populer di antara pekerja dan juga di antara pasien-pasiennya. Karena beliau ini selain dilihat ya, selain tampan, muda, juga ramah, baik hati, dan tentunya kemampuannya dalam pengobatan itu tidak bisa diragukan lagi. Langsung saja saya perkenalkan narasumber kita pada siang hari ini, Dr. Ari MH Siregar, spesialis penyakit dalam. Selamat siang, dokter. Siang, Mbak Apa kabarnya Putri. siang ini, dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, ini Gimana? selamat datang dan selamat bergabung dokter di acara rutin kita namanya Nobaris, dokter ngobrol bareng spesialis. Dokter kami nobatkan sebagai dokter ketiga yang kami undang di acara kita pada siang hari ini. Dokter Ari, Ya, sebelumnya saya hai dulu dong dok sama teman-teman. ya. Selamat siang para sahabat Rumah Sakit Umum Pertamina Palembang. Ya, semoga keadaannya sehat selalu dan di waktu yang siang mengantuk ini bisa mendapatkan ilmu dari kegiatan ini dan juga mendapatkan pahala bagi kami yang menyelenggarakan. Amin ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, beliau ini sangat sibuk teman-teman. Aku lihat tiap hari kerjaannya keliling dan masih bisa menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Terima kasih banyak ya dokter. Sesuai tema kita dok, ini kan tentang diabetes. Biasa kalau di Nobaris ini kita ngobrol-ngobrol santai dok. Jadi kita nanya-nanya hal-hal yang umum lah, biasa ditanyain sama teman-teman di rumah. Atau kalau misalnya nanti ada informasi-informasi yang kelewatan menurut dokter penting, boleh dokter sampaikan nanti ya dokter. Iya. Teman-teman yang join di Zoom kita, kalau ada pertanyaan boleh di chat di kolom komentar, nanti saya bantu tanyakan kepada dokter Ari. Kalaupun mau nanya secara live juga boleh ya, di raise hand, nanti kita langsung kasih kesempatan untuk bertanya. Boleh ya dokter ya? Boleh. Baik. Jadi gini dok, karena tema kita hari ini kan tentang diabetes. Sebenarnya temanya itu tips dan trik mengenali potensi diabetes mellitus pada diri. Ini nanti di belakang-belakang lah ya dok ya kita bahas ya. Untuk pertama-tamanya tuh kalau kita ngebahas tentang diabetes mellitus dok. Ini kan penyakit yang sepertinya sudah sering sekali ya dok ya kita dengar dan sudah sering sekali kita temui di kehidupan kita. Biasanya juga disebut dengan penyakit gula ya dok ya, atau penyakit kencing manis gitu. Nah sebenarnya ada beberapa mungkin teman-teman di rumah juga tidak terlalu mengerti nih dok, sebenarnya diabetes mellitus itu penyakit seperti apa dan kenapa sih dok kita harus mewaspadai penyakit ini? Boleh tolong dijelaskan? Oh iya, jadi gini, diabetes mellitus itu adalah penyakit metabolik, itu yang ditandai dengan hiperglikemia. Hiperglikemia itu adalah peningkatan kadar gula di darah di atas normal. Nah, ini disebabkan karena gangguan dari produksi insulin, kerja insulin, ataupun keduanya. Insulin ini tugasnya untuk membawa glukosa sehingga glukosa ini bisa dimanfaatkan oleh tubuh dengan optimal. Jadi bila ada gangguan di insulin maupun baik jumlah maupun kerjanya, nah itu yang mengakibatkan diabetes mellitus. Benar tadi, memang diabetes ini sangat menjadi perhatian karena diabetes mellitus ini memiliki komplikasi yang beragam, bisa ke jantung, ke ginjal, ke mana-mana. Sehingga harus diantisipasi dan harus dikontrol sedini mungkin. Seperti itu, Mbak Putri. Berarti karena memang ini adalah penyakit yang cukup ganas, bisa sampai menyebabkan kematian kan dokter? Kira-kira? Jadi kalau untuk ganas itu lebih ke kanker ya. Jadi cuman ini lebih dan untuk terminologi pun bukan penderita, lebih penyandang diabetes. Sehingga pasien penyandang diabetes ini lebih bisa menerima kondisi untuk diabetes, bersahabat dengan kondisi itu sehingga gula darahnya ke depan dapat terkontrol. Kalau dibilang apakah bisa menyebabkan kematian, semua penyakit bisa. Dan termasuk diabetes juga bisa menyebabkan kematian. Oke, baik. Nah, karena ini adalah suatu penyakit yang cukup serius dan perlu kita waspadai, ini makanya kita mengadakan acara ini untuk teman-teman bisa dengarkan ya, untuk bermanfaat, semoga bermanfaat untuk keluarga maupun teman kita. Nah, dok, tadi kan karena penyakit ini kan cukup perlu kita waspadai. Sebenarnya dok, faktor resiko apa sih dok yang menyebabkan seseorang itu bisa terkena penyakit diabetes? Ya, jadi kalau kita berbicara tentang faktor risiko, itu ada faktor risiko yang bisa dimodifikasi, ada juga faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi. Ya, maksudnya itu apa itu? Jadi yang bisa dimodifikasi ini yang bisa kita ubah. Contohnya obesitas, iya, berat badan berlebih yang tidak ideal itu bisa kita ubah. Jadi ada faktor risikonya, yang pertama obesitas, yang kedua kolesterol yang
naik atau dislipidemia. Lalu yang ketiga pola hidup yang tidak sehat, misalnya olahraga kurang ya, merokok, lalu makan makanannya juga tidak sehat. Itu adalah kondisi-kondisi yang masih dapat kita ubah. Atau ada juga misalnya darah tinggi, itu kan harus terkontrol. Lalu ada juga faktor risiko yang tidak bisa dimodifikasi. Ya, seperti Contohnya etnis, ras, lalu juga usia, dan juga misalnya di keluarga ada keluarga entah orang tua, kakek, nenek, atau saudara yang ada yang kena diabetes mellitus. Itu contoh-contoh faktor risiko yang tidak dapat diubah. Baik. Seperti itu. Jadi dokter sudah menjelaskan faktor-faktor risiko yang bisa dirubah dan tidak ada yang bisa dan tidak bisa dirubah ya dokter. Nah tadi Putri mendengar nih dok, ada satu yang menarik di salah satu faktor yang bisa diubah itu ada obesitas kan dokter? Ya. Nah kenapa sih dok orang-orang dengan obesitas atau kelebihan berat badan itu lebih beresiko untuk terkena diabetes mellitus? Ya, jadi biasanya pasien-pasien yang obesitas itu selain makannya yang banyak, berlebih, juga aktivitasnya kurang dan juga yang dikonsumsi biasanya makanan yang kurang sehat ya. Dan juga yang seperti saya jelaskan sebelumnya bahwa diabetes mellitus ini terjadi karena bisa produksinya yang terganggu atau juga kerjanya yang terganggu. Di saat badan kita terpapar dengan gula yang tinggi terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, nah itu bisa mempengaruhi kinerja dari insulin, baik dari tempat reseptor atau istilahnya tempat bekerjanya tempat diterimanya insulin ataupun bahkan di pankreas, di tempat untuk memproduksi insulinnya. Jadi itu juga bisa mengakibatkan terjadinya diabetes. Memang paling sering obesitas karena obesitas biasanya ditemani dengan kolesterol ya, dislipidemi, kurang olahraga. Bisa ada teman-teman yang nggak sendirian ya. Seperti itu Mbak Putri. Berarti berat badan ini perlu juga kita perhatikan ya dokter, jangan sampai kegendutan dan itu juga bisa dari pola makannya, dari olahraganya dan sebagainya untuk menghindari kena yang diabetes ini dokter. Nah terus tadi juga dokter menyebutkan faktor yang tidak bisa dirubah ya dokter, ada faktor, usia ya. Selain usia juga ada penyakit keturunan dokter. Nah, kalau misalnya ada penderita diabetes, apakah anaknya juga itu sudah kita pastikan dia akan diabetes atau enggak, dok? Oh ya. Bagaimana, dok? Jadi dia ini tidak diturunkan. Penyakit tidak Ya, diturunkan. jadi walaupun orang tuanya menyandang diabetes, itu anaknya belum tentu diabetes. Cuman biasanya nih, biasanya kalau orang tuanya hobi manis, makan di rumah manis nggak? Iya, Manis kan? pasti, ya. Anaknya makan yang di rumah kan? Itu kan juga nanti lama-lama kan beresiko juga. Lalu usia juga tidak bisa dimodifikasi ya, makanya di atas 45 tahun itu baiknya di screening untuk gula darahnya. Jadi pada pasien-pasien yang menyandang diabetes, anaknya belum tentu terkena. Balik lagi ke modifikasi gaya hidup, tapi memang itu menjadi salah satu faktor resiko. Tetap menjadi salah satu Ya, faktor untuk resiko. anaknya terkena diabetes juga. Jadi tetap riwayat penyakit keluarga yang diabetes itu perlu diwaspadai juga ya dok ya, walaupun tidak semuanya itu pasti kena, tergantung dengan pola hidupnya dan bagaimana cara kita menyikapi orang tuanya ke anaknya dokter. Nah gitu. Tadi kita sudah ngebahas dokter secara singkat tentang penyakit diabetes itu apa, terus faktor-faktor resikonya juga sudah dokter jelasin tadi yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Nah, sekarang teman-teman di rumah pasti punya pertanyaan nih dok, timbul ya dok ya biasanya. Kan saya nih ngerasa kalau saya punya faktor resiko deh kayak yang disebutin sama dokter tadi, yang saya obesitas, saya punya kolesterol dan sebagainya. Kita bisa nggak ya dokter ya untuk kami yang awam di rumah ini mengetahui apakah kita ini termasuk dalam pasien yang kena diabetes? Ada nggak gejala-gejala yang bisa kita lihat secara kasat mata atau perlu ada pemeriksaan medis gitu loh dok? Gimana tuh dok? Iya, jadi gejala-gejala yang bisa kita amati itu ada beberapa, Mbak Putri ya. Yang pertama ada polifagi
poliuri, polidipsi. Ada poli-poli semua. Poli-poli semua. Artinya Tuh, ada banyak. 3 teman-teman polinya. Sama satu lagi, berat badan menurun tanpa tahu penyebabnya. Maksudnya nggak lagi diet, nggak lagi sakit yang lain-lain, tiba-tiba berat badan turun ya. Nah, kita balik ke yang poli-poli tadi ya. Poli-poli tadi ada 3 ya. Ada poli 3 apa? poli. Polidipsi, Polidipsi, poliuri, poliuri, polifagi. polifagi. Oke. Yang pertama, polidipsi. Poli banyak ya. Ya. Dipsi itu minum. Poli banyak, dipsi minum, berarti banyak Air minum. kurang lebih untuk sederhananya seperti itu. Iya. Analoginya kayak gini. Misalnya Mbak Putri punya mau minum es teh manis. Terus banyak banget gulanya. Kemanisannya. Ya. Apa yang Mbak Putri lakukan biar rasanya lebih pas? Tambah lagi air. Tambah lagi air. Iya. Itu salah satu caranya. Iya. Sama badan kita. Jadi karena gulanya tinggi, untuk simpelnya itu kita butuh cairan untuk mengurangi kadarnya. Walaupun sebenarnya untuk mekanismenya secara medis itu karena ada dehidrasi di sel. Jadi butuh cairan lebih banyak ya. Lalu yang kedua, poliuri. Poliuri. Jadi banyak berkemih. Ya, banyak buang air kecil. Karena banyak minum, tentu banyak dikeluarkan juga. Ya, itu sebenarnya secara simpelnya. Kalau untuk patofisiologinya itu karena ada kelainan osmotik di dalam ginjal. Jadi harusnya cairan itu diserap lagi karena tekanan osmotik di ginjalnya meningkat, jadi air itu ikut keluar bersama dengan urin. Oke. Lalu yang ketiga, polifagia. Polifagia apa itu? Banyak makan. Banyak makan. Ini menarik ya. Banyak minum sekarang banyak makan. Menjadi faktor yang bisa gejala ya, Dok? Ya, jadi kalau misalnya lihat Kak dikit-dikit buang air kecil, minum terus makan, tapi kok berat badannya turun, itu perlu kita waspadai. Apakah ada kencing manis atau belum? Ada diabetes atau belum ya? Perlu diperiksa. Kenapa nih kok masih banyak makan? Padahal misalnya pada pasien diabetes gula darahnya tinggi. Karena gula darah yang ada di dalam darah itu tidak termanfaatkan secara optimal. Jadi bos kita ini adalah otak. Di saat otak kita sudah merasa, oh gulanya udah cukup, stop makan, jangan lapar. Kita merasa sudah kenyang. Karena di tubuh kita sudah memanfaatkan glukosa itu dengan optimal. Tetapi walaupun gulanya banyak, glukosanya banyak, tapi tidak termanfaatkan oleh tubuh secara optimal karena gangguan insulin tadi atau jumlahnya maupun cara kerjanya, otak masih komplain nih. Oh ini belum nih, masih butuh. Makanya tetap kita rasanya mau makan terus. Berat badannya kenapa turun? Karena cara otak itu komplain itu dengan cara kita disuruh banyak makan atau cadangan di tubuh kita digunakan untuk berubah jadi glukosa. Makanya berat badan turun tanpa kita sadari. Ya, kecuali diet ya. Mungkin nggak pengaruh diet atau ada sakit yang lain. Tapi kalau tidak ada, perlu kita waspadai. Itu adalah beberapa tanda yang klasik untuk diabetes. Tapi ada juga tanda-tanda yang lain, misalnya ada luka kok lama sembuhnya, atau suka ngeluh, suka kesemutan, jari, tangan, kaki, ya. Tapi itu udah lebih lanjut ya. Tapi untuk awal-awal seperti yang gejala klasik tadi. Ya, gitu. Ya, diingat-ingat ya teman-teman, ada polilipi, polidipsi, poliuri. Banyak minum, banyak buang air kecil dan juga banyak makan, tapi berat badannya ya, Dok. Ya, intinya berat badan turun. Tanpa diet atau tanpa olahraga. Tanpa penyebab yang jelas. Ya. Nah, itu perlu diperhatikan ya teman-teman, di diri teman-teman ataupun di keluarga sekitar. Kalau punya gejala-gejala yang seperti dibicarakan tadi, mohon segera diperiksa. Jangan-jangan kita ini termasuk salah satu penderita diabetes. Nah, kalau itu kan kayak yang terlihat, Dok ya. Apakah semua penyakit diabetes itu terlihat gejalanya, Dok? Atau ada yang tidak terlihat? Ya. Jadi jika kan tadi ada faktor resiko ya. Pertama ada dari yang tidak bisa dimodifikasi dan dimodifikasi ya. Jika dari faktor resiko itu cukup banyak, kita masuk ke kriteria, misalnya obesitas iya, nggak olahraga iya, terus ada darah tinggi iya, merokok iya, riwayat keluarga ada. Idealnya itu kita cek gula darah. Baik gula darah puasa, sewaktu, atau HbA1c, semuanya kita lakukan evaluasi. Apalagi kalau walaupun tidak ada gejala itu. Misalnya udah usia 45 tahun, tidak ada faktor risiko atau tidak ada gejala, itu tetap
screening, Tetap harus diperiksa, dievaluasi. dokter, ya. Apalagi kalau misalnya ada. Karena Ya. kan kita nggak tahu ya dok, penyakit ini ternyata bisa dilihat secara kasat mata, bisa juga tidak terlihat karena ada Ya. faktor-faktor risiko itu. Nah, Dan untuk negakkannya juga sederhana. Kalau misalnya ada yang mengeluh, ya nih ternyata eh, berat badan turun, mudah sering makan, berat badan turun, sering minum dan sering buang air kecil, cukup coba sekali cek gula darah. Kalau misalnya gula darahnya di atas normal, di atas 200 tanpa puasa, gula darah sewaktu, itu sudah terdiagnosis diabetes mellitus. tuh, teman-teman, ini ada sedikit informasi menarik juga dok dari pembahasan kita. Jadi kebetulan dok, rumah sakit kita ini sedang ada promosi nih dok. Iya, jadi kita lagi ada promosi paket MCU untuk pemeriksaan dini eh, gula darah dokter. Oh iya. Jadi di sini cukup dengan teman-teman bayar Rp500.000, teman-teman bisa datang ke rumah sakit untuk melakukan pengecekan yang dokter sebutkan tadi, gula darah sewaktu, HbA1c, dan sebagainya itu dokter secara murah sekali, Rp500.000. Mungkin teman-teman kalau merasa punya faktor resiko, terus punya gejala, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Pertamina Paju atau bisa cek promonya ini secara lengkap di akun Instagram kita di @rspertamina Palembang, dan juga buruan karena promosinya ini terbatas dokter, cuma sampai tanggal 30 November 2023. Oke, lanjut ya dokter ya, tadi sedikit promosi. Oke, tadi kita sudah ngebahas tentang kenapa seorang penderita itu turun berat badan ya dok tanpa mereka sadari. Tadi Putri juga mendengar ada tentang luka. Luka ini kalau nggak salah ada juga yang bilangnya itu diabetes kering sama diabetes basah ya, kan benar nggak dok? Iya. Itu gimana sih dok penjelasannya secara kedokteran? Jadi terminologi diabetes pembagiannya sebenarnya secara medis nggak ada yang kering basah. Nanti ada yang lembab ya. Nah, ya. Iya. Jadi tapi memang di awam sering digunakan ya, maksudnya sama awam ya. Itu lebih biasanya kalau yang basah itu karena lukanya lama sembuh, kalau yang kering lebih cepat. Sebenarnya itu tidak ada ya. Yang ada pembagian diabetes itu adalah DM tipe 1, diabetes mellitus tipe 2, diabetes mellitus gestasional, dan diabetes mellitus tipe lain. Jadi kalau DM tipe 1 ini dia dari kecil karena ada gangguan di produksi insulinnya karena gangguan di sel beta pankreas. Lalu ada diabetes mellitus tipe 2, ini yang paling sering pada dewasa. Itu karena faktor tadi yang obesitas, dislipidemia, dan lain-lain ya, pola hidup yang tidak sehat. Lalu ada diabetes mellitus gestasional, itu pada ibu hamil biasanya. Jadi gula darah meningkat di saat kehamilan, bukan karena ada riwayat diabetes sebelumnya. Lalu ada diabetes mellitus tipe lain. Tipe lain ini bisa karena ada penyakit yang lain atau karena obat-obatan. Gitu. Jadi untuk terminologi sebenarnya diabetes mellitus basah dan kering itu tuh nggak ada di kedokteran. Itu sebut-sebutan kita. Ada yang basah, ada yang kering. Benar, nanti ada yang lembab lagi. Oke dokter, tadi kita sudah ngebahas tentang diabetes itu apa, faktor resikonya itu seperti apa, gejalanya seperti apa, pemeriksaannya itu seperti apa. Nah, ini pasti timbul lagi nih dok, pertanyaan teman-teman di rumah. Yakin Putri, ada 2 pertanyaan yang pasti mereka tanyakan. Pertanyaan pertama nih dok, kita merasa kita punya faktor risiko dokter ya. Terus kita punya gejala, lalu kita memeriksakan diri dan ternyata kita itu didiagnosis sebagai penderita diabetes. Pengobatan apa sih dok yang bisa dilakukan untuk kita yang sudah jelas-jelas nih dikatakan oh kamu ternyata diabetes mellitus. Kontrol pengobatan apa yang perlu mereka lakukan, baik itu secara personal maupun secara medis. Oke. Jadi settingannya apa? Maksudnya tapi kondisi pasien nggak ada apa-apa ya, maksudnya cuma nggak ada keluhan tiba-tiba cek, karena kalau kita di rumah sakit, kalau untuk pasien-pasien yang tiba-tiba penurunan kesadaran, gula darah tinggi, ternyata baru terdiagnosis diabetes, itu pengobatannya beda. Jadi kita ya bicarakan yang umum ya. Jadi misalnya setelah ikut acara ini, wah Pak ada ngerasa masuk nih, dicek naik. Jadi pengobatan yang dilakukan adalah yang pertama adalah modifikasi gaya hidup. Modifikasi gaya hidup. Modifikasi gaya hidup. Modifikasi gaya hidup maksudnya seperti apa? Pertama olahraga yang rutin, minimal 30 menit sekali olahraga ya. 3 kali seminggu. 3 kali seminggu 30 minimal. Ya, 3 sampai 5 kali seminggu olahraga. Lalu yang kedua
berat badan diturunin sampai mencapai berat badan ideal. Jadi indeks massa tubuhnya harus ideal. Bisa di googling ya, cara ngukur IMT itu jadi berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Nanti dapat nilainya, idealnya sampai 22,9 ya. Jangan lebih dari itu ya, jangan overweight atau obes ya. Lalu yang ketiga, makannya. Makannya diatur, jangan berlebih. Bukan hanya kuantitas, tapi kandungan dari makannya perlu diperhatikan. Jadi tidak hanya gula kan dok ya yang kita perlu. Ya, dan juga kadang yang dikonsumsi itu yang diminum itu sedikit, tapi kandungan gula di kemasan minuman itu tinggi. Jadi itu juga harus jadi perhatian, ya. Cuma minum setengah botol atau satu kaleng, setengah kaleng. Pas dilihat, wah, kandungan gulanya jauh lebih tinggi. Lalu merokok tadi ya, jangan. Terus kolesterolnya harus dievaluasi juga, harus normal. Ya, itu salah satu yang paling utama untuk tata laksana diabetes. Itu jadi termasuk yang non farmakologi. Jadi modifikasi gaya hidup. Lalu nanti dievaluasi lagi jika memang modifikasi gaya hidup ini dirasa tidak mencapai target perbaikan gula darah, baru dikasih obat-obatan. Nanti dicoba satu obat, dievaluasi lagi 3 bulan, ternyata tidak berhasil. Minum lagi 2 obat, masih belum lagi, malah makin jadi. Akhirnya pakai insulin. Jadi inti dari pengobatan diabetes itu adalah yang penting gula darah terkontrol. Dan juga terkontrol, bukan yang ini udah bagus nih, udah nggak usah minum lagi. Nah, itu yang sering terjadi di lapangan ya. Ya, karena diabetes ini beda dengan batuk pilek. Karena kalau batuk pilek, misalnya ya batuk pilek, ya kita minum obat, ya misalnya flu biasa 2 hari 3 hari, kadang tanpa obat pun sembuh. Ya. Tapi kalau untuk diabetes itu adalah terkontrol tanpa obat, terkontrol dengan obat. Nah, yang terkontrol tanpa obat tadi misalnya sudah modifikasi gaya hidup, ternyata dicek gula darahnya bagus, itu dia terkontrol tanpa obat. Tapi kalau misalnya belum, akhirnya mengonsumsi obat-obatan, dan akhirnya terkontrol dengan obat-obatan, terkontrol dan seterusnya tetap dikonsumsi. Jadi pengobatannya tetap harus berlanjut. Iya. Supaya. Tapi kalau enggak, naik lagi, balik lagi, gula darahnya naik lagi. Oh gitu. Seperti itu. Teman-teman. Jadi sebenarnya penyakit ini pengobatannya cukup lama dan panjang karena dia sistemnya continuous ya dokter ya. Kita harus tetap mengontrol penyakit ini supaya gula darahnya tetap di batas normal ya kan dok. Benar. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, cukup. Nah, mungkin karena penjelasan kita tadi sudah cukup banyak dokter ya. Sudah dari awal kita sudah tahu diabetes apa, resikonya apa, gejalanya, sampai ke pokoknya sudah kita bahas semua dan teman-teman kayaknya sudah cukup mengerti dan cukup jelas. Mungkin juga sudah bisa kita kan ya dok. Nah, sebelum kita tutup nih dok, ada nggak pesan-pesan yang ingin dokter sampaikan? Mungkin ada kelewatan hal-hal penting yang perlu disampaikan ke teman-teman di rumah. Baik itu sesuai topik maupun tidak sesuai dengan topik, kita persilakan dokter. Pesan-pesan saya untuk para sahabat Rumah Sakit Umum Pertamina Palembang, bila alhamdulillah saat ini kondisinya sehat, dijaga kondisinya, jangan sampai terkena penyakit, ya diabetes dan penyakit pada umumnya. Jadi olahraga yang teratur, makannya juga yang baik ya, pokoknya pola hidup yang sehat dipertahankan. Dan buat sahabat-sahabat yang saat ini sudah menyandang diabetes, tetap semangat. Itu bukan dari akhir segalanya karena diabetes terkontrol. Sama aja seperti kita tidak pernah mengeluh, kok habis makan, kok haus mau minum. Itu jadi sebuah kebutuhan. Jadi kalau misalnya mengonsumsi obat, itu sebuah kebutuhan. Yang penting gula darahnya terkontrol. Di saat gula darah terkontrol, tidak ada perbedaan antara sahabat-sahabat yang menyandang diabetes dengan yang sehat. Karena indikasinya apa? Karena tolak ukurnya adalah gula darahnya. Jadi selama gula darah bagus, itu tidak ada resiko untuk komplikasi juga kecil. Yang penting adalah hidupnya nyaman. Jangan hanya fokus ke gula darah terkontrol, tapi makannya yang membuat menyiksa diri. Jadi memang harus kita temukan gimana kondisinya yang
imbang antara hidup tetap nyaman dan gula darah terkontrol. Dan rutin berobat biar kita bisa bantu evaluasi gimana bila ada kendala-kendala ke depan. Oke, luar Seperti biasa sekali. Terima kasih Dokter Ari Ya, atas sama-sama. waktunya. Terima kasih juga kita ucapkan kepada teman-teman yang sudah join di Zoom kita atas partisipasi antusiasnya dokter yang ikut dari awal sampai dengan akhir ini. Semoga apa yang kita sampaikan di acara Nobaris ini bisa bermanfaat baik untuk kita maupun juga untuk Dokter Ari. Semoga Amin. menjadi amal jariah ya dokter. Amin. Kami selaku tim dari Rumah Sakit Umum Pertamina Paju mengucapkan mohon maaf. Rumah Sakit Umum Pertamina Palembang, maaf jika ada salah-salah kata ataupun salah perbuatan selama kegiatan ini. Semoga kita bisa bertemu di acara Nobaris selanjutnya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan, jaga pola hidup sehat, makan makanan yang teratur. Terus jangan lupa untuk juga melakukan medical check up setiap 1 tahun sekali. Bisa datang ke Rumah Sakit Umum Pertamina Palembang dan juga jika teman-teman punya gejala ataupun gangguan kesehatan juga monggo langsung aja konsultasikan ke dokter-dokter kita karena kita punya banyak sekali dokter-dokter yang sangat luar biasa, salah satunya seperti dokter muda dan tampan di sebelah saya ini. Baik, mungkin itu saja acara kita. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu di lain hari di Nobaris selanjutnya. Sampai jumpa, bye-bye.